Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, baik yang di TikTok berupa koin-koin gitu ya, atau mawar atau apalah, nggak tahu aku, paus atau segala macamnya, dan juga teman-teman yang di YouTube juga lewat kontribusinya bersolawat terhadap channel dakwah ini ya, lewat dua-duanya lah ya, yang ada dalam habitat TikTok, yang ada dalam habitat YouTube ya. Aku ucapkan terima kasih atas sholawatnya terhadap channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang, apalagi diadu-adu dengan video potongan yang lainnya. Gue nggak mau itu ya. Oke. Aku akan lanjutkan kajian kita kemarin. Ini kan sesuatu yang apa ya? Itu ada istilahnya, tapi gue cari-cari nggak ketemu. Gue lupa istilahnya. Ketika dia dalam diskusi itu ada begini. Si A berbicara bla 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 bla, terus disandarkan kepada si B. Padahal si B tidak seperti yang apa dia omongkan gitu loh. Itu ada istilahnya dalam diskusi, cuman gue lupa, nanti kalian cari ya. Kalau tahu mungkin bisa diketik di situ ya. Aku ulangi. Si A tuh, ini sound volumenya sudah bagus semua tuh. Cek. Teman-teman TikTok suaranya bagus ya. Sebentar. Si A ya mengatakan bla 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 bla, itu ucapan si B gitu, pendapat si B atau kerangka berpikir si B gitu. Padahal si B nggak begitu gitu loh. Itu ada istilahannya dalam dunia diskusi, cuman gue lupa ya. Sama dengan juga yang sedang kita resensi ya. Saudara kafir kita bilang bermacam-macam ya. Kemarin tentang kitab suci sudah, tentang apa lagi itu ya, bikin kitab suci sendiri sudah, terus tentang rumah ibadah, tukang merebut rumah ibadah sudah ya. Nanti kita merujuk kepada Tuhan bukan manusia ya, kemudian YHWH, dan apalagi kemarin lupa sampean, sudah kita jawab semua ya. Hari ini aku akan jawab bulan bintang ya, bulan bintang. Oh, batu hitam sudah ya. Sudah aku jelaskan ya, batu hitam ya, nggak benar Tuhannya orang Islam katanya batu, orang Islam menyembah batu. itu assembling point kalau dalam dunia industri. Assembling point itu titik temu satu arah gitu loh, jadi nggak berserakan, jadi tidak teratur. Jadi supaya teratur ada satu titik temunya ya, Ka'bah itu. Bukan berarti orang Islam Tuhannya Ka'bah dan batu hitam itu sujud nyembah gitu, enggak ya. Jadi jangan bilang kami begitu. Itulah yang aku bilang tadi, si A mengatakan bla bla, katanya itu si B begitu, padahal si B nggak begitu gitu loh. Sama dengan kafir mengatakan Islam Tuhannya itu Ka'bah, batu hitam, bersujud kepada itu, padahal orang Islam nggak pernah. Justru Islam itu anti berhala kok. Jadi menyembah yang bukan Allah itu, berhala itu kan sebetulnya ya dari tentang Allah itu ya. Menyembah yang bukan Allah itu namanya berhala ya. Oke. Jadi nggak begitu ya. Bulan sabit ntar gue jelaskan tentang bulan sabit. Jadi bulan sabit juga dihubung-hubungkan dengan pagan. Ya jadi repot. Ya, ini di tempat gue ada yang pakai bulan sabit, ada yang nggak bulan sabitan.
langgar itu musola, masjid. Kalau besar ya, kalau kecil itu langgar. Orang Jawa bilang langgar atau musola. Mohon dipersori kalau ada suara dok dok dok, tukang lagi ngerjain depan ya. Jadi ya dimaklumi aja dulu. Yang penting suaraku bisa kalian dengar dengan terima, dengan bagus ya. Oke. Sebelum aku jelaskan bulan bintang, karena bulan bintang ini juga sering ditanyain gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya pendapat sejarawan Nugroho Sapa begitu ya. Kalau dia bilang bahwa alif lam lam ha, Allah itu berasal dari ilah dan ilah itu dewa air. Itu dari mana esensinya? Enggak. Islam enggak begitu loh. Kok bisa kamu nulis buku kamu bilang ya alif lam lam ha itu itu enggak bisa ditasrif, enggak bisa diapa-apain karena dia proper name ya sudah begitu. Kalau dikatakan alif lam lam ha itu dari al-ilah, terus robnya gimana? Ayo, bisa nggak? Kan nggak bisa. Jadi ya makanya untuk teman-teman kafir ya, kalau ada informasi tentang Islam itu ada baiknya kamu bertanya kepada Islam. Benar nggak informasi itu? Ya. Begitu juga teman-teman Islam kalau dapat informasi tentang kafir, tanya sama kafirnya, bener nggak begitu? Gitu. Ya, jadi biar nggak seperti tadi, gue nggak tahu istilahnya apa, lupa gue. Kita ngomong dia itu A, padahal dia tidak mengatakan demikian gitu. Oke, aku review sejenak tentang rumah ibadah ya, rumah ibadah. Nah ini masjid, ini udah aku jelaskan ya, ya. Masjid itu mesti tempat, masjid itu masjada ya, sujud ya, tempat sujud. Artinya ya sujud kepada Gusti Allah Agung gitu ya. Kalau madrasah kan itu tempat belajar. Ya, darosa, deres itu belajar. Oke. Ini udah aku jelaskan. Aku mau review sejenak dulu. Ya. Kalau membaca Ka'bah itu jangan dipotong. Ini kadang-kadang mereka dipotong ya, bahkan bapak kita yang sudah almarhum dan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya lah ya, nggak tahu juga gue gimana nasibnya yang matinya di peti itu ya, gue juga nggak tahu orang Islam kok di peti gitu, cuman ya permintaan dia ya terserah aja gitu ya. Ya kebingungan untuk menjelaskan Isra Mi'raj, katanya pada tahun itu pada abad-abad ke-7 ya, ketika Islam mula-mula di Mekah, Ka'bah itu tempat berhala. Iya benar, Ka'bah itu tahun-tahun itu tempat karena sudah diselewengkan. Makanya gue bilang kan, kalau nanti gue bilang Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab terdahulu, tentunya agak berat di tengah saudara kafir kita. Maka supaya sedikit ringan, Al-Quran itu mengembalikan. Ya, yang tidak on the track dikembalikan. Nah ini loh, harusnya begini, satu track ini. Tapi dia menyimpang ke sini ya, sama Al-Quran dikembalikan ke sini. Gitu ya. Gue jelaskan kemarin surat 4172 tentang Kanjeng Nabi Isa itu tidak enggan menjadi seorang hamba. Karena dia meskipun di dalam Alkitab tidak ada. Dalam Alkitab ini tidak ada pernyataan atau dinyatakan Yesus sebagai Allah, nggak ada loh. Gue udah diskusi habis-habisan sama Dr. Ferdinand yang ketua Bamak, Badan Musyawarah Antar Gereja Jawa Barat, waktu peristiwa Covid dulu. Videonya ada. Nggak ada di sini. Ya, tapi entah demikian karena itu menjadi keimanan saudara Kristen kita ya sudah nggak apa-apa, kita hormati aja. Silakan saja gitu. Tetapi walaupun demikian Al-Quran meluruskan lewat 4172 itu ya bahwa baginda Yesus Kanjeng Nabi Isa itu tidak enggan menjadi seorang hamba karena dia sudah dibawa ke sini menjadi alif lam lam ha ya, dikembalikan ke sini menjadi hamba gitu loh. Jadi Al-Quran itu mengembalikan, kalau nggak mau dibilang membenarkan ya mengembalikan. Begitu juga kalau kita melihat bangunan ya Ka'bah ini jangan dipotret abad ke-6 atau abad ke-7 Masehi. Kan dia punya sejarah panjang yang kemarin sudah aku sampaikan. Lihat sejarah awalnya, lihat kemudian
Kalau tempat di awal Islam awal memang di sana itu menjadi tempat berhala. Walaupun demikian, apakah terus dia nggak bisa disebut masjid? Maka menjadi Masjidil Haram. Kan ini yang membuat bapak kita itu bingung ya tentang Isra Mi'raj. Menurut gue sih lu nggak usah bingung-bingung pak. Tapi kan orangnya sudah nggak ada ya, kita doakan yang baik-baik aja lah ya. Jangan dipotong. Sama dengan saudara kafir kita yang doktor, yang profesor, dulu belum doktor dia, belum profesor, tapi rektor ya. Dia dipotong di abad ke-6, dia nggak lihat ya pernyataan tekstual yang dikatakan bahwa Ka'bah itu rumah mula-mula ya. Itu sebentar, kemarin sudah aku sampaikan ya. Aku review sejenak ya. Itu bisa dilihat surat 396. Ya. Harusnya motretnya dari sini, surat 396. Mula-mula awal. Ini yang bikin siapa? Alif lam lam ha. Apakah mungkin yang ini rumah Allah mula-mula di muka bumi lalu menjadi diklaim bahwa ini berhala? Kan enggak. Berhala itu hasil penyimpangan. Ya. Di sini dia dibelokkan ke sini. Abad ke-7 Kanjeng Nabi Muhammad itu mengembalikan ya di awal ya, mulai sejarah Bapak Abraham ya. Kalau ke Nabi Adamnya kita sepertinya nggak punya sejarah ya, nggak punya catatan. Kita ambil dari Bapak Abraham, itu sudah menjadi masjid, tempat sujud. Baru sekian generasi sampai nanti terjadi pembangsaan bangsa Arab itu, nggak tahu berapa lama itu, berapa ribu tahun itu ya, dia menyimpang menjadi tempat pemujaan berhala yang awalnya pun tidak demikian. Itu sudah tolong santri Isra bantu teman-teman ya, itu sudah kita bahas, fikahnya sudah ada, fikah itu video kajian ya. Awalnya itu juga bukan tujuan supaya di Ka'bah ini untuk menyembah berhala, tidak lagi menyembah Allah, nggak begitu. Itu ada pedagang otaknya otak bisnis. Supaya Ka'bah itu rame, daerah wisata rame kan mesti menghasilkan devisa. Sama di sini Batu ini daerah wisata. Ya. Ya, supaya Ka'bah itu menjadi tujuan wisata gitulah ya. Maka itu patung-patung dari Syam itu dibawa ke situ. Tujuannya bukan menjadikan itu rumah berhala sebetulnya. Tujuannya murni bisnis, memang dia otaknya otak bisnis. Ya, kemudian bergeser menjadi berhala. Nah, itu terjadi ya sampai abad ke-7, ke-6, ke-7, ya ke-7 lah ya. Kemudian Islam datang, Islam mengembalikan, bukan Islam merampas dari Arab pagan. Ini kacaunya. Gitu loh, ya. Potretnya itu jangan dipotong di abad ke-7, lihat ke belakang. Ya. Lihat ke belakang bahwa itu sejak dulu ya masjid, tempat sujud. Kan itu Allah yang klaim itu. Ya, bagaimana mungkin ya Allah sudah klaim terus dia itu tempat berhala? Bukan. Justru berhala itu penyimpangan, dikembalikan sama Islam gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya, sekarang aku akan jelaskan bulan bintang. Ini kemarin sudah kita kupas tuntas ya, ayat-ayatnya juga. Ini penekanan saja sehingga nggak benar bahwa Islam itu merampas ibadahnya Arab pagan yaitu Ka'bah. Nggak ya, kita nggak merampas, kita mengembalikan fungsinya ya menurut yang punya, itu Baitullah, rumah Allah itu, bukan untuk menyembah berhala, untuk menyembah Allah gitu ya. Clear ya? Sehingga kalau teman-teman Islam ada ya teman yang menanyakan bisa menjelaskan seperti itu ya. Nggak perlu sumbu pendek, nggak perlu santai aja dijelasin ya. Seperti gue meresensi itu ya. Tolong tab-tabnya diteruskan ya, jangan stagnan karena nanti kalau stagnan dianggap nggak aktif gitu ya. Oke, ini tentang Ka'bah sudah ya. Sekarang aku mau jelaskan bulan bintang.
bulan bintang. Ya. Jadi ingat waktu gue ada acara kajian di Samarinda itu ya. Gue kalau di Samarinda itu markasnya di Jalan Biawan nomor 11. Tapi sekarang beliaunya sudah almarhum, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, Sesepuh Arimatia Samarinda. Ini kita guyon dulu keluar ya. Dia bilang begini, saya pilih partai paling jujur. Kalau partai yang nggak jujur saya nggak pilih gitu. Jujur gimana maksudnya Pak Yai gitu. Ya kalau partai lain nggak jujur, dia bilang partai apa, lambangnya apa. Kalau ini pilihan gue jujur apa, dia partai bulan bintang, logonya ya bulan bintang. Gue pikir mantap juga ini Pak Kiai. Dia sebut partai selain ini, tapi gue nggak enak mau ngomong ya. Partainya namanya ini, nanti lambangnya ini, ada yang hewan, ada yang binatang, ada yang apa gitulah ya. Kalau ini nggak partai, ini partai jujur. Dia bilang apa partainya? Bulan bintang ya. Gambarnya ya bulan bintang dia bilang. Oke, ya. Memang dalam khasana perpolitikan kita, bulan bintang itu pernah menjadi salah satu partai peserta pemilu ya. Oke. Sekarang kita akan memberikan tanggapan. Benarkah bulan bintang itu ya merupakan indikasi bahwa Islam itu pagan? Gitu loh. Kalau ada yang menuduh, tolong itu jawab. Kalau misalkan benar, tunjukkan di mana, di ayat mana, di Al-Quran mana, di hadis mana. Gitu. Kan aku juga perlu belajar. Siapa tahu aku baca Al-Quran ada yang tertinggal, baca hadis ada yang tertinggal. Sekarang kalau memang bulan bintang itu mengindikasikan bahwa dia masuk ke dalam ranah teologis Islam sehingga Islam disebut pagan, itu di mana adanya? Itu loh. Tunjukkan Al-Qur'annya, tunjukkan hadisnya, nanti kita bisa diskusikan. Bisa jadi kan kamu salah memahami Al-Qur'an. Tapi senyampang yang gue tahu nih ya, selama gue belajar nggak pernah ada baik di Al-Quran maupun di hadis tentang bulan bintang. Gak percaya lu? Kalau gak percaya silakan cari. Gue kan justru memberi peluang bukannya menghambat. Lu cari dari 6.236 ayat Al-Quran, lu cari yang berbicara tentang ini, bahwa ini bagian teologis Islam. Nanti kalau ada kasih ke sini, nanti gue jelasin. Bisa jadi kan lu salah memahami, atau bisa jadi gue nggak ketemu itu karena gue bacanya terlalu buru-buru. Bisa jadi. Makanya gue fair aja. Ya. Silakan saja lu cari satu ayat aja yang mengatakan bulan bintang itu masuk dalam ranah teologis Islam. Kalau memang dia masuk dalam ranah teologis Islam, berarti ya Islam pagan. Kan gitu. Gara itu Bapak ambilin air putih yang panas, enggak di gelas ya. Bapak kopinya terlalu kental. Gelasnya ada di dalam sini, leh. Kamarnya Bapak. Tapi airnya ambil di Mama, yang di sini kurang panas. Ya? Untuk teman-teman kafirku, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Makanya aku bilang, kalau ada informasi tentang Islam di kamu, konfirmasi ke Islamnya dulu. Jangan terus kamu jadikan pernyataan, kan goblok kamu jadinya. Tanyakan kepada orang Islam, bener nggak sih bulan bintang itu masuk dalam ranah teologis Islam gitu loh. Jangan kamu mengatakan bahwa Islam itu pagan berbasik bulan bintang, padahal nggak begitu. Itu kan cangkemmu goblok gue. Islam itu anti pagan kok tambah kamu bilang pagan, ya. Jadi sekali lagi, aku tetap membuka ya, dia membuka apa tuh? Apa? Itu termosnya ada di dalam, cuman kurang panas Bapak. Gitu. Coba ambil termos yang di dapur, gitu ya. Gue itu minum dingin nggak bisa sejak tahun 1978. Ketika gue puasa, tiba-tiba perut gue tidak menerima yang dingin-dingin. Sampai sekarang gue nggak pernah minum dingin, ya. Tahun 78 sampai sekarang berapa tahun tuh?
Jadi puasa ya. Oke. Nggak ada ya, nggak ada bulan bintang itu masuk dalam ranah teologis. Ya. Terus dia masuk dalam ranah apa? Nah ini yang kita bahas. Ya. Sebentar, gue minum dulu. Tutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, coba dicuci dulu tuh bekas kena tangan. Ya, kalau dia nggak masuk dalam perspektif teologis, dia masuk dalam perspektif apa? Kita lihat di sini sejarahnya. Ya, jadi di Al-Quran gue jamin nggak ada. Tapi kalau ada yang mau cari-cari ya silahkan. Mungkin nanti teman-teman kafir kurang puas, itu Gus Betik membela diri aja. Oh enggak, silahkan. Ada Google itu bisa di Google ya. Di googling hadisnya Al-Qur'annya. Kalau punya Al-Qur'annya yang hardcover ya alhamdulillah. Enggak apa-apa. Lu kafir punya Al-Qur'an hardcover enggak apa-apa. Seperti gue Islam punya banyak itu Bible gue hardcover, enggak apa-apa. Sebagai literasi untuk edukasi ya kan enggak apa-apa gitu. Tapi kalau kamu punya Al-Qur'an terus kamu mau tunduk terhadap Al-Qur'an ya alhamdulillah gitu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini loh ya, gejala yang gue coba bangun dari teman-teman kafir itu begini. Ada satu teman kafir ya membawa sebuah informasi bulan bintang itu lambang Islam dan itu pagan gitu ya. Diterima kafir satunya. Dia tidak cross check benar atau salahnya, dia juga mengatakan seperti yang dia dengar. Didengar lagi juga begitu lagi terus seperti berantai begitu ya. Jadinya menjadi kegoblokan yang berjamaah gitu ya. Tetapi sekali lagi tentunya gue tidak samaratakan. Pernah dalam acara sebuah diskusi resmi itu ya di darat ya ada ibu-ibu dan aku sangat menghormati beliau ya, ibu-ibu kita dari kafir tentunya menanyakan ini. Dan beliau tanya sangat-sangat sopan sekali ya, Kristiani sekali lah. Jadi kalau sudah Kristen itu ya harusnya ya begitu, bukannya mulutnya kotor ya, tangannya kotor gitu, enggak. Jadi ibu itu sangat-sangat beretika, sangat-sangat beradab. Baguslah dia tanya hati-hati. Ya kita jelaskan, enggak Bu, enggak begitu, gitu. Ya, yang repotnya ini kan yang tingkat-tingkat newbie ya pendatang baru enggak tahu urusannya tiba-tiba asal ngomong aja bulan bintang itu Islam dan Islam itu pagan gitu. Oke, aku sudah garansi dia tidak masuk dalam perspektif teologis. Lalu bulan bintang masuk dalam perspektif apa? Dan gitu ya. Nanti tinggal kamu ngecek beritanya ya. Di sini kita tidak bisa terlepas dari kejayaan Turki Utsmani. Nih, di sini. Jadi gue bilang kan Turki itu daerah yang bukan Arab, tapi bisa bilang Arab enggak ya? Turki itu hampir dengan Mesir. Kalau Mesir itu sebetulnya Afrika dia, cuman keputusan politik akhirnya menggunakan bahasa Arab itu kan politik. Dia Egypti kan. Turki itu juga gitu, separuh Eropa, separuh Arab pun nggak salah ya. Tolong dikoreksi nanti lihat petanya ya. Nggak bisa dia dibilang Arab 100% seperti Saudi itu nggak bisa. Seperti Yaman itu nggak bisa ya. Nah, disinilah cikal bakal bulan bintang itu muncul sebagai lambang. Begitu juga ada informasi dan itu diamini oleh sahabat Umar bin Khattab. Ini lambang apa? Lambang politis. Jadi dia bukan lambang teologis. Lambang politis ya. Bulan bintang itu. Gitu loh. Makanya aku garansi kalau you bilang bulan bintang itu perspektifnya teologis, silakan cari sandaran dalilnya di mana. Gue kan nggak ngelarang gitu. Cari, ketemu nggak? Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kalau kita lihat gerakan itu di Turki Utsmani, kalau kita lihat personalnya Umar bin Khattab. Dan semua ini nuansanya politis. Ya. Kita kan harus menunjukkan bendera kita. Itu merupakan representasi dari kita sehingga tahu mana kawan mana lawan. Bagaimana dalam sebuah peperangan kita nggak tahu mana kawan mana lawan, yo bubar gue. Itulah munculnya ya gambar bulan bintang yang bulannya itu belum ya sabit gitu. Dan itu ada maknanya tersendiri tuh ya. Coba gue nggak hafal, gue bacain ya. Bulan bintang. Ya. Itu nggak mengandung sama sekali bahwa itu teologis, nggak ada ya. Jadi Kesultanan Turki Utsmani ya. Terus diamini oleh sahabat ya, Khalifah Umar bin Khattab itu ya. Kalau negara yang sekarang masih pakai itu Pakistan dan Malaysia. Di benderanya itu loh. Negara-negara yang mayoritas, kalau Pakistan apa 100% ya? Nggak tahu gue. Kalau Malaysia enggak, tapi mayoritas Islam memang. Melayu kan mereka. Adapun China, India itu kan datang berikut. Sama lah dengan Singapura ya. Tapi Singapura kan lebih dominan Cina ya. Jadi Malaysia itu 3 rumpun ya, rasnya itu Melayu, India, Cina, Arab juga ada Arab. Ya, ini. Tapi yang paling mayoritas Melayu ya. Dan mereka Islam gitu. Itu benderanya kamu lihat, nanti iseng-iseng coba klik, gue nggak sempet ngeklik, kalau ngeklik gue tunjukin. Malaysia kan gini, ada red terus gini. Ada bulan bintangnya. Ya, terus satu lagi Pakistan itu ada bulan bintangnya. Justru Saudi nggak ada. Bisa kamu lagi sibuk kah? Coba cari isi bendera Saudi itu ada bulan bintangnya nggak? Nggak ada. Pedang justru. Ya. Jadi sekarang yang masih menggunakan bulan bintang itu ya sebagai petunjuk gerakan politis itu Malaysia dan Pakistan. Itu gerakan politis, artinya politis ya terserah aja mau pakai yang monggo, enggak ya pakai monggo dan kondisional. Kalau merasa masih perlu menunjukkan identitasnya ya silahkan, kalau enggak ya enggak. Kalau dia teologis maka semua harus ada bulan bintang, nyatanya enggak. Bagaimana mau bilang Islam pagan? Enggak suka-suka ya Pakistan, Malaysia ada pada pilihan masih menggunakan lambang itu, ya monggo silakan kita hormati. Indonesia mayoritas enggak, ya sudah, enggak. Sedangkan Arab Saudi juga ternyata kata negara itu enggak ada bulan bintang. Itu pilihan, itu lambang dalam perspektif politis bukan teologis. Kalau teologis dia harus hadir dari semua perspektif Islam yang ada di muka bumi. Contohnya sholat. Sholat 5 waktu itu kamu ketemu Islam di muka bumi manapun dia, di kolong langit manapun dia menjalankan sholat 5 khomsa sholawatin fil yaumil walailatin. Nanti kalau puasa insya Allah kita diberi kesehatan ya, maybe 1 bulan ke depan ya, semoga kita bisa ketemu dengan Ramadan ya. Itu semua orang kalau sudah Islam dia puasa Ramadan. Kenapa demikian? Karena perspektifnya teologis, bukan politis gitu loh. Kalau politis ya sesuai kondisional aja gitu ya. Jadi itu masalah bulan bintang. Jadi nanti kalau ada pertanyaan itu biasanya di Kuba itu ya. Itu di Kuba, dan Kuba itu bukan kan loh ya. Kuba itu bukan arsitektur Arab. Itu diambil dari Roma. Ya, makanya kalau kita pergi, ya kalau pergi perlu duit, perlu visa ya. Lihat-lihat aja bagaimana keadaan di Rusia sana, itu banyak Kuba-Kuba gitu. Makanya kalau kalian ke Semarang itu kalian naik naik Grab lah, minta diantarno di gereja Belenduk. Orang Jawa bilang Belenduk. Ada di sana, ya gereja tapi Belenduk gini.
Nah, ginilah ya. Belenduk, tapi dia bukan masjid, dia gereja. Artinya ya, arsitektur Belenduk itu bukan punya Islam, bukan punya Arab, enggak. Itu diambil dari Roma, setahu gue. Ya. Sekarang memang masjid-masjid banyak yang Belenduk begini. Ya silakan saja mau bikin Belenduk ya. Kalau Jawa kan nggak mau Belenduk. Nah ini kembali lagi seperti ini tadi. Bulan bintang dia kondisional. Kok Jawa itu kan sub berapa ya? Gini Jawa. Nah, 3 kan nggak salah ya. Kalau kita pergi ke Kudus itu gini, ya nggak Belenduk gini gitu, ya. Oke. Sampai mana tadi ya? Oke, sudah ya bahwa bulan bintang itu posisinya politis bukan teologis. Ya. Oke. Oke, gue minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, tap-tapnya digas terus ya, supaya nggak rungkat kita. Dan alhamdulillah ini nggak ada kendala signal.